Ada ketetapan, ada fatwa dari salah seorang ulama muda. Apa kata Nabi SAW? Polisi salah tembak, hukumnya dapat 1 pahala. Polisi salah tembak kepada orang terduga dapat 1. Ini gawat ini. Kau buat tantangan kau. Berdasarkan ayat ini tidak boleh orang-orang yang diduga teroris kah, ABC kah, dicurigai kah, tidak boleh dieksekusi di lapangan karena ini melanggar ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Insyaallah pada hari ini kita belajar sebuah ilmu yang mana salah satu metode kaidah hukum yang disusun pertama kali oleh Imam Syafi'i. Ini jadi kaidah-kaidah kita berijtihad, berfatwa, disebut ilmunya usul fikih. Usul fikih ini pokok-pokok fikih. Jadi ada juga namanya nanti qawaid fiqhiyah. Jadi sekarang kita belajar usul fikih, yaitu kaidah-kaidah dasarnya. Kenapa orang sekarang banyak keliru mengeluarkan hukum? Karena tidak paham ilmu usul fikih. Baik, kita mulai. Usul fikih, kawaid-kawaid. Yang pertama adalah kaidah yang pertama, kita langsung to the point saja. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Umur artinya persoalan-persoalan, perkara-perkara pekerjaan. Bimaqasidiha kok bahasa Minang mukaswi. Anan di mukaswi. Jadi itu bahasa Minang tuh maksudnya apa? Itu bahasa Arab tuh. Ya. Bimaqasidiha dengan maksudnya apa tuh? Perkara itu semuanya ditimbang dengan maksudnya. Apa itu? Niatnya. Apa itu? Niat. Jadi status perbuatan amal kita itu tergantung niatnya. Kalau tadi bapak-bapak datang ke sini untuk pengajian, maka dapat pahala. Ya nah, kalau tadi urusan dunia, ya tujuan ada pe dunia. Maka dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, hadis niat, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung pada niat. Itu dia, itu kaidahnya. Al-umuru bimaqasidiha. Persoalan itu nanti diukur dengan niatnya. Jadi ini timbangan amal. Timbangan amal. Jadi kalau ada masalah nanti kita ragu-ragu, tanya niatnya, niat kamu apa? Nah, ada orang bersalaman niatnya silaturahim, berpahala enggak? Ada orang berangkat kerja ke tokonya, tapi niatnya untuk beribadah, mencari nafkah untuk keluarga, berpahala enggak? Tapi kalau seandainya niatnya tadi untuk mencari duit saja, ya dapat duit ya, tidak dapat pahala. Kalau pada tahun apa ke pasar, lah 25 tahun. 25 tahun tidak dapat pahala orang. Tapi kalau 25 tahun ini punya niat baik tadi dapat. Timbangannya niat. Ini kaidah pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua lagi. Yang pertama kok ya murah ya, murah-murah. Ambil 5 kaidah. Yang kedua, ma yustaratu
Ustaz kau pak acok nulis dalam bahasa Arab kau kalau ngaji supaya nampak di kamera jemaah musajid mujahidin kau hebat-hebat. Iya, lu tinggi bahasanya Arab mainnya tuh. Ya. Walaupun dok tarang sudah tuh. Mayustaratu ta'arud lahu jumlatan. Ngulu. Itu nomor 3. Mayustaratu fihi ta'yin fihi at-ta'yin. Kalau usul fikih ini enggak diterangkan enggak paham, harus diterangkan. Fal khata mubtil. Segala sesuatu apa saja yustaratu yang disyaratkan fihi padanya at-ta'yin penentuan, harus dijelaskan ta'yin. Salat abad kita berniat salat zuhur, sebutkan zuhurnya. Sengaja aku salat 4 rakaat, itu tak ta'yin. Tapi sengaja aku salat zuhur, ada barang tu 5 awak sabuin cie, tu ta'yin namanya. Awak menikah, dalam nikah aku nikahi anak perempuan bapak dengan maharnya sekian, tu nak ta'yin tu dah nama kau. Anak apa tu dan jando kai. Tapi ni jando kau caranya. Kau temai kuliah kau. Nama soleh kau dan jando, itu lu maju dulu. Harus jalehan. Dan nama anaknya itu ta'yin tu. Anak apa yang namanya iko. Tu. Nah, nama anaknya. Ada anak apa tu bencong apa kau merasolnya. Harus ta'yin. Apa sesuatu yang disyaratkan padanya ta'yin, penunjukan khusus, fal khata salah menentukan ta'yin mubtil, batal ibadah, batal. Awak kini tadi salat isya, takbir awak Allahu Akbar, sengaja aku salat maghrib 4 rakaat karena Allah, pada salat isya, tapi salah menentukannya, ta'yinnya, batal salat. Tanya Ustaz, ambo tadi niat ambo isya tu nggak salah maghrib Ustaz, batal salat, mau betul, ulang niat, baca ulang niat, berhenti wak, langsung wak takbir balik, yang imam balik. Jangan tunggu lo niat ustaz lo lah salam lo kata imam. Ya itu. Kalau yang disyaratkan ditentukan kerja kita itu, amal kita itu disyaratkan, ditentukan, ya ditentukan. Niat umroh ya umroh, niat haji harus jelas-jelas. Ya nak, ada orang pai ke Makkah belum tentu berniat haji. Pilot tu berniat hajinya. Nyampe ke Makkah, pilot belum tentunya bolak balik. Besok pilot lihat, yang mantan orang saja. Enak, di mikotnya ndak pakai ihram. Jadi niat menentukan. Nah, kalau ditakyin turun ke Makkah, tujuannya apa? Sengaja aku labbaik Allahumma umratan. Aku sengaja berumrah, menyambut panggilanmu untuk umrah ya Allah. Itu umrah niatnya, ta'yin, ya. Jangan beko di luar musim haji, niatnya haji. Umrah ada sepanjang waktu. Lah musim haji hanya pakai niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Haji itu. Enggak bisa, mubtil, batal, ya. Ada lain. Yang ketiga, kau paham kau? Ustaz kancang lah malah 2 saja. Target sampai 40 lah. Kalau tak paham, dah boleh paham. Nah, sesuatu amal yang disyaratkan padanya penyebutan khusus, ta'yin, menentukan secara khusus, maka jika salah menentukannya, fal khata mubtil, membatalkan ibadah. Harusnya sabuyan salat isya, ya nak,
tasabuh dah solat maghrib, batal tu. Awak tadi solat zuhur, tasabuh dah solat asar, batalnya. Nggak bisa otomatis niat berubah di jalan, nggak ada itu. Ya, jalan tol saya pasal apa tahu dia. Ma yustaratu, hampir sama bunyinya. Apa yang disyaratkan ta'arud lahu jumlatan secara global, jumlatan wala yustaratu, ya, wala yustaratu ta'yinu. Ta'yinuhu wa akhta darun, wa akhta aku arti panjang apa. Sebuah amal yang disyaratkan yustaratu, yang disyaratkan ta'arud lahu, disebutkan padanya itu secara global saja, jumlatan. Tadi ta'yin, sekarang global, tak perlu asabuian doh. Contohnya awak solat isya, sengaja aku solat isya 4 rakaat mengikuti imam. Imam di siku ada 2, kadang-kadang sakri, kadang-kadang dian. Ya nak, rupanya tak sabian si dian, dan imam si sakri. Nya sama hitam keduanya. Jadi sama. Jangan salah pilih, salah lo. Dari belakang sampai sama warnanya. Jadi sangko hitam tu nak gagah, salah paham tu. Wa akhta darun. Nah, ketika itu global, tak boleh wasabun si imamnya dong, tak ada tuntutan si imamnya dong. Tapi dah wasabun imamnya salah menyebutan darun wa akhta darun. Jadi salah malah. Awak tak perlu menyebut si imam dah. Sengaja aku solat isya 4 rakaat mengikuti imam. Mau imamnya orang Aceh, mau imamnya orang Pariaman, orang Betawi, tak masalah. Orang Yaman, tak ada masalah. Siapapun imamnya, tak perlu. Ketika awak sebutkan, jadi salah dia. Jadi salah dia. Jadi ketika dituntut awak secara global jumlatan, di sini perkaranya ada jumlatan, ada ta'yin. Ketika awak disuruh menentukan, awak sabuian rinci. Ketika dirinci, itu apa yang dirinci itu? Yaitu contohnya solat apa? Solat isya, solat maghrib, awak sabuian. Sengaja aku solat isya 4 rakaat mengikuti imam. Awak sabuian tu, jangan saseh kok. Ketika maghrib sabu isya. Tapi kalau ikut, tidak perlu disabuian. Justru kalau disabuian jadi salah. Jangan terbetik dok. Allah, aku sengaja aku solat isya rakaat berimam pada syakri. Karena Allah. Punya setelah tengah suara, dian. Kadang-kadang bajunya berdua, kadang tukar-tukar pakai itu juga. Namun orang kawan, batawa. Bentuk si dian di belakang untuk ya. Nah, jadi ketika nak dituntut awak menyatakan secara rinci, jangan disebut rinci. Salah jadinya. Kesalahan itu darun. Ya. Dia paham? Aku nak paham, bola paham. Mencapek saya. Kau setahun mempelajari 40 kaedah. Awak berapa dulu? Dah 3. 40 kaedah usul fikih kau. Setahun lebih orang belajar kau. Awak soal 3 saja. Nak hebat orang siko kau. Imam Syafi'i kalau tahu kau menghilang ya kau. Luar biasa. Ya. 4
Awak 5 jeda. Ma la yustaratu ta'arud lahu. Tadi disyaratkan secara global. Ini tidak disyaratkan secara global. Malah, la ini tidak. Lama-lama pandai juga kau. Lah kau pertinya? Tidak. Ya. Bila kau tiba di rumah, dia tanya orang rumah, lah. Lah. Makan dah. Lah. Oh sudah. Lapar kepala lawak ni. Ma la yustaratu at-ta'arud lahu jumlatan sama dengan yang di atas, tapi yang di atas itu disyaratkan. Di sini tidak disyaratkan jumlatan wala tafsilan, tidak pula disyaratkan secara rinci. Tafsilan iza ayanahu, jika dia menentukan secara rinci, wa akhta, salah dia ternyata, wa akhta lam yadur. Alah kau mudikulah kau sok mantap awak belajar. Apa yang tidak disyaratkan, ya, disebutkan secara global, secara umum, jumlatan secara umum, dan tidak pula disyaratkan menyebutkan secara rinci. Tidak ada tuntut disabui secara umum, tidak secara rinci. Kemudian awak sabuian rupa salah, tidak merusak ibadah. Contohnya, awak tadi berniatkan solat di Musajid Raya Minangkabau. Rupa nampak di ko terang ada azan sakri di ko, rasa di Makkah rasanya. Awak sedang mencari menantu lah. Ya. Tadi ni awak kemana tadi? Di Raya. Jangan salah. Nanti dia nalah je gih aja lain. Allah tu. Langsung awak putar kamar tertarik awak. Yang azan kau bujang apa bujang? Langsung mari awak. Tadi tujuan awak kemana? Terus salat asik kau. Ditain awak, ambo solat di Musajid Mujahidin. Padahal tidak disyaratkan solat kau mau di Mujahidin, di pokoknya masjid. Berubah awak, tidak ada masalah. Lam yadur, tidak rusak ibadah kita. Tidak rusak. 2 sahabat diutus ke Bani Quraizah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian solat melainkan di Bani Quraizah. Solatlah, berjalanlah mereka ini. Di perjalanan, waktu solat hampir habis. Maka yang satu ngotot, kita solat di sini. Menurut Rasulullah tadi itu, mungkin awak usahawan dapat solat di situ secepatnya awak pergi. Tapi ternyata awak belum sampai di Bani Quraizah, waktu solat habis. Solat itu waktu sudah tentukan, solat yang cia situ. Yang cia lain bersikukuh. Tidak. Tadi Nabi menyuruh awak solat di Bani Quraizah. Mau habis waktu mondak, tapi solat awak di mana? Di Bani Quraizah. Berbeda pendapatlah dia. Satu solat di jalan, yang satu lagi solat di Bani Quraizah. Berdebat, madukkan Nabi. Apa kata Nabi? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Kenapa? Karena tidak dituntut secara global, tidak dituntut pula secara rinci. Nah, jadi khilafiyah perbedaan sahabat sejak dulu itu sudah ada. Jadi ada kini gerakan orang tanpa mazhab, Islam tanpa mazhab. Aku sok mantap mana kau? Ya, ada gerakan Islam tanpa mazhab. Kawan-kawan Salafi itu, kita mazhab kita Al-Quran Sunnah.
Mazhab-mazhab tidak ada, Al-Quran Sunnah saja. Emang yang dulu tidak pakai Quran Sunnah? Sejak zaman sahabat sudah ada khilafiyah, perbedaan pendapat, berbeda mazhab namanya itu. Yang satu sholat di jalan, yang satu sholat di Bani Quraiza. Terus ada sahabat ketika mau sholat tidak ada air untuk sholat mandi atau berwudu, subuh satu bertayamum. Setelah dua orang ini datang air setelah sholat, yang satu mengulang sholatnya, yang satu lagi tidak mengulangnya. Dua pendapat juga, berarti sudah ada mazhab sahabat sejak dahulu. Jadi tidak ada itu tapa mazhab itu tidak ada, ya. Nah, yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Kalau lamonnya terlalu atau ya putih dulu. Ini kita pertegas yang 4 ini lagi ya. Kita ingin ilmu. Al-umur bimaqasidiha. Jadi kalau ada nanti perkara-perkara pengadilan, niat itu penting. Bapak melakukan ini niatnya apa? Sengaja apa tidak sengaja? Nabrak orang ini sengaja apa tidak? Tidak. Indikasinya Bapak sengaja. Keluar dalilnya. Bisa saja dia dihukum mati, bisa saja dia dimaafkan. Apa perkaranya? Sengaja dan tidak sengaja. Ini penting, niat. Ya nah, niat. Al-umur bimaqasidiha. Ma yustaratu fihi ta'yin fal khata mubtil. Ini ilmu penting dalam fatwa. Jadi nanti bapak-bapak bisa paham sedikit ya. Iya padi ya. Ma yustaratu fihi ta'yin, segala sebuah ibadah yang disyaratkan padanya penyebutan secara rinci, jika salah menyebutkannya maka batallah ibadahnya. Ya, contoh puasa. Sengaja aku puasa apa? Bab tujuan awak tadi kau rencana ka membayar utang puasa. Membayar utang puasa itu wajib atau sunat? Awak baca pesannya, sengaja aku puasa sunat esok pagi karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Terbayar enggak? Enggak terbayar utang. Ternyata niat kita puasa Syawal 6 hari. Ya nah. Terus niat kita membayar hutang puasa di bulan Syawal. Tapi ternyata niat awak puasa Syawal. Enggak tabayir. Enggak tabayir. Jadi sidang jemaah, ada orang dia subuh sudah berniat dia. Ambo mengajar solat sunat fajar 2 rakaat di musajid. Berniatnya. Rupanya kunci onda kau nak apa? Cari. Ya nak. Kunci onda kau tak salek di dalam orang rumah yang panjang tu. Bakal sampai di sekolah tan. Tiap malam ke ngopi tarikh tu kibet. Hilang kunci onda kau di mana jadi rupanya di ulang rambutnya. Apa ni yang pagi? Dicari-cari tak bersama. Talambeklah datang sampai di masjid. Tadi sudah bertekad ingin sholat sunat fajar. Ketika sampai orang sudah sholat fardu. Ikut kita, Allahu Akbar, ikut kita fardu. Setelah subuh boleh kita mengganti sholat sunat fajar itu. Padahal tidak ada sholat sunat setelah subuh. Orang mencari, iko sholat apa lo sudah subuh kok? 2 rakaat lo. Diulang sholat subuh tadi lihat. Tak ketujuh imam kau nyokornya berang nak imam kau. Enak. Berang mana ke imam? Itu banyak. Indah beliau itu ditanya niatnya apa tadi sholat apa? Al-umur
Bima kasih apa? Niat apa? Solat apa tadi? Ambo tadi solat mengganti solat sunat fajar yang Allah ambo rencanakan sabalun subuh. Tapi dia tidak dapat, boleh ambo ganti setelah subuh. Tak solat jenazah tadi tu dong. Nak kalau niat salah tu kacau lo tu. Kawan lalok kau. Itu kacau tu. Nah, jadi perlu ditentukan niat. Kemudian ini ditayin. Penting yang kedua, global. Disyaratkan itu tidak disebutkan global. Contohnya si awak baimam tak perlu sabuyan. Di musajid mawak solat tak perlu sabuyan dah. Itu tak perlu. Ni gol imam makmuman di posisi jadi makmum karena Allah Subhanahu taala. Ya. Terus ada lagi tidak disyaratkan, ini disyaratkan global, di bawahnya tidak disyaratkan secara umum. Tak perlu disebutkan secara umum, tak perlu dijalankan secara tafsir secara rinci. Pokoknya tak ada dah. Awak harus solat di Sinan, di Siko tak ada. Boleh. Masjid mana saja di Kota Padang. Tadi mungkin awak berniat tadi solat awak di Makkah. Kiranya pesawat kau mendarat di Madinah. Awak belum pernah ke Madinah, kecewa Makkah juga. Ya nah. Pesawat akan mendarat di Jeddah. Datang pengumuman ke pilot. Jadwal pendaratan padat. Anda dipersilahkan mendarat ke Madinah. Terbang lagi. Mendarat di Madinah, jemaah haji Indonesia. Oh ya rancak Makkah koyo. Sudah. Jadi lepas tu lain. Jo pasanglah dia. Sangajo aku solat zuhur 2 rakaat jamak kasar di Madinah. Ini Makkah atau di Makkah? Jadi Madinah tidak tahu sampai itu dah. Itu kan salah. Tidak disyaratkan secara umum, secara rinci. Apabila ditentukannya, ibadah tetap sah, tidak mudarat. Bakal Ustaz, awak lah tersabui awak di Madinah, rupa di Makkah, orangnya sama aja bentuknya. Enak, rupa di Makkah. Jadi sedang jemaah, Madinah itu kampungnya siapa? Syekh Ali Jaber, ya, almarhum ya. Dia orang Madinah. Orang Madinah itu karakternya berbeda dengan orang Makkah. Orang Madinah itu lembut, care, penyantun, peduli. Orang Madinah itu tenang. Madinah hudu kata Nabi. Madinah itu tenang. Kalau karya solat di Madinah itu taraboa, orang cak Madinah ya khi, kau Madinah, sabar Madinah. Ini kalau Madinah awak terpaksa di dalam kau berapi, tak bisa keluar tu. Balu dua saya ngek ya. Enak jadi uban katanya. Betul. Jadi kalau di Madinah itu perasaan cok kanai awak berang tu pasok Madinah ya ki. Ajo kan tak keluar. Ada. Jadi Syekh Jaber itu orang Madinah. Tadi ada wartawan haluan wawancarai saya tentang beliau. Terus kita lanjut. Kalau tidak disyaratkan global, tidak juga rinci, jika salah kita tidak ada masalah, karena itu bukan perkara inti ya. Itu ampe pakaro dalam beribadah. Jadi pegangan memandang hukum. Yang kelima, kaidah yang berapa lagi? Kelima. Hebat tuh. Baru baralah mau rugo. Setengah jam malah. Limo sampai kaidah kelima lah ya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Ini penting.
Maksud sebuah redaksi kalimat perkataan tergantung pada niat orang yang mengucapkan. Maksud, maqasid apa? Ini jamak dari maksud. Maksud, tujuan. Al-lafzi, sebuah ucapan, lafaz, redaksi, ya, narasi. Ala niyati, tergantung atas niat lafis, orang yang mengucapkan. Jadi awak menilai maksud kalimat yang meragukan awak, tanya ke orangnya. Contohnya ada seorang suami, istrinya namanya Taliqah namanya. Taliqah itu bahasa Arab, artinya wanita yang ditalak. Ya nak, panggil istrinya Taliqah, kau suruh bilang, "Hei Taliqah." Orang ada, nyo talak istrinya. Kecil namanya ndak, nama Mbo Taliqah tu. Nyo kalau berang, nyo panggil Mbo Taliqah, nama asli Mbo. Kalau nyo sayang, nyo panggil Mbo yang kemerah-merahan wajahnya. Padahal tu. Nah akhirnya bingung orang. Ditanyalah, apa muka sui tadi itu? Menceraikan inyo atau memanggil namanya? Nan tahu itu maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Yang tahu tujuan ucapan itu adalah orang yang, kan sering orang ragu tentang cerai contohnya. Kecek istrinya, agi hambo carai dah, jo WA. Nyo agi jempol deh istri deh. Agi jempol deh anunya. Mau kasih jempol kira. Indak mau kasih ambo tadi kamu agi tenju. Cuman tunjuk je lah pecik. Itu meragukan. Tanya pada yo lainnya namanakan HP itu antara rumah dan cik lay itu ingin tagak surangnya. Masuk WA dari istri yang pertama. Kau momen kau je. Langsungnya balik. Setuju. Mantap. Jempol 3. Nah ni kau dah tahu dah. Jadi harus ditanya, siapa punya kata, siapa punya niat. Ada kasus di Pariaman. Manurang lah tu carai, lah 5 kali bercarai. Datang hamba. Kali carai pertama model mah, model kedua, model ketiga model keceknya salah satunya ambo duduk di lapau. Tu bawang kini jo orang rumahang kini sedang berpisah. Alah jatuh cari yang mah. Alah jatuh cari kecek orang kampung sebenarnya. Saboknya mengecian sampai merujuk mendoa balik. Tujuan udah mengecek berpisah, kini sedang berpisah. Inyo di rumah, ambo di siko. Itu maksudnya. Malu orang lagi bini kau pagi taruh saya. Bila lo suami kerepek berkawan lain. Enak. Bila ada kawannya, kau tinggi pengawasan kau. Enak. Aja banyak kini sedang berpisah. Maka maksud kalimat itu maqasidul lafzi ala niyatil. Tanya niatnya, niat apa menyabut itu apa? Nah, domo kasih ambo sedang di lapau, inya sedang di rumah, itu sedang berpisah. Jawab ambo kini sedang berpisah. Tapi dia unggu banyak, kau yang kerjanya tuh cara dan alam mandu alun baliknya. Sembarang sih bilang. Kekeliruan hari ini banyak. Contoh, sigat taklik. Kalau ambo secara pribadi sigat taklik itu tidak bisa. Kan kalau orang menikah baca sigat taklik talak. Awak baru nikah lah cerita talak lah sekali. Baru sudah ikut baca lah ancaman talak sekali.
Kan tidak pas tuh. Apabila aku pergi selama 6 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka istriku datang ke pengadilan memberikan iwat, ganti mahar, tebusan dengan sebesar angka yang ditetapkan oleh pengadilan, maka jatuhlah talak satuku. Itu tidak boleh sebenarnya selesai. Malah dibuat seperjanjian bacarai sekali. Awak baru kawin baru. Enak. Ya apa panik awak di negara awak kau? Pasal nikah kau banyak pakaro kau. Lafaz nikah, kemudian aturan yang dibuat. Awak baru sudah baru nikah kau. Lah dojo kontrak carai sekali. Panik lah dia. Madu zaman Nabi. Ada sih tali-tali baca zaman Nabi. Tapi itu tuh peraturan tuh bawa coba mi kada-kada tu. Mak wak iya dah. Lah seorang tu. Awasan. Itu jo Lafaz nikah. Ini penting nih. Aku nikahkan anak gadisku bernama Fulanah dengan engkau dengan maharnya sekian. Jawabnya, aku terima menikahi anak kandung bapak, namanya si Fulanah dengan mahar sekian tunai. Itu yang betul. Nah, ada kalimat yang banyak. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku, dengan anakku. Aku nikahkan engkau. Itu si bapak ini pihak perempuan apa pihak laki-laki? Kita lihat dua perwakilan. Pengantin laki-laki pria, pengantin laki-laki sepihak. Pengantin perempuan dalam teknis nikah, pengantin perempuan diwakili siapa? Ayah wali. Ini dua pihak apa tidak? Akad itu artinya kontrak. Akad itu artinya apa? Akad perjanjian. Ijab kabul. Nah, oleh si bapak ini dia mewakili pengantin laki-laki atau pengantin perempuan? Kalau dia mengucapkan akad, tujuannya ke sini atau dari sini ke sini? Mestinya dia itu di pihak anak perempuannya. Makanya dia mewakili, aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau, yang di bawah kekuasaannya anak laki-laki, anak perempuan. Tapi kalau lafaznya aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dia menguasai laki-laki apa perempuan? Kedua-duanya kuasai. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Dan kalau mak dia pak semua. Ya nak. Jadi mestinya mana? Kalau dari sini ke sini, dari laki-laki ke sini, berarti tidak ada dua pihak. Yang ada sepihak. Menang bayi wali nikah kau. Baka tu inyo dia sadonyo. Tidak sah. Nikahnya tetap sah karena jahil, ada yang diperbaiki saja. Nikah tetap sah karena dijawab oleh laki-laki, ya nak. Yang tak sah tu bawa pikiran dulu pak aja. Dia tidak sah tu. Baru paniknya kepala anu ko ba ako gulay ayam ko ba ako samba ko ba ako apa pikir baru. Kau dah lari dalam seminggu dah kau payah kau. Akhirnya apa yang berfikir? Kacau kau. Tapi bolehkah dia menjawab berfikir? Boleh tak? Boleh saja. Permisi yang boleh pak. Minggu muka mau kembali lihat. Itu haknya kan? Jadi lafaz yang betul apa? Aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau. Dia mengajukan anak perempuannya. Dijawab laki-laki.
aku terima menikahi anak perempuan bapak. Itu yang betul. Tapi kalau terjadi di muka awak, jangan langsung diprotes. Salah, tidak sah. Ya, jadi mundur ke pulau kuah apa nyawa dia. Ya, itu diperbaiki. Kenapa terjadi salah paham? Karena dari lafaz Arabnya. Lafaz Arabnya angkah tukaha. Satu kalimat. Angkah, aku nikahkan. Angkah tu, aku telah menikahkan engkau, dia perempuan. Aku menikahkan engkau akan dia perempuan. Jadinya didahulukan engkaunya. Terjemahnya apa? Aku nikahkan engkau. Itu dasarnya. Akan dia anakku. Tapi ini susunan redaksi dalam bahasa Arab. Ini orang ketiga tunggal. Kau nampak paham? Nampak paham? Di sini ada dua pihak. Engkau kau laki-laki, orang kedua. Angkah tu ini wali, orang pertama. Orang ketiga. Di dalam bahasa Arab menyusunnya orang ketiga harus paling belakang. Tapi menerjemahkannya dia di depan. Dia di depan orang kedua. Jadi aku nikahkan dia akan engkau. Itu keliruannya. Mestinya terjemahannya aku nikahkan dia anakku akan engkau. Baru sesuainya dua majelis, ada majelisnya. Jadi itu kelemahan persoalan dalam nikah sebagai tambahan. Tapi kalau tak ada sah nikahnya Ustaz, sah, sabuknya redaksi begitu. Tapi tidak sempurna. Sebab niatnya lah sama. Apa tu menikahan nana pajak apa muah lo dinikahi nak apa tu? Sah lah tu. Dan nikahan wang jo anak den. Aja weknya lah lamu dengan tian pak. Amu kasih itu. Laisah tu. Amu kasihnya. Maqasidul lafzi ala niatin. Kamu kasih yang iya itu mau kasih dan tadi mau nikahnya itu enak. Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, kaidah keenam, al yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa batal dicabut dengan yang ragu. Contohnya tadi awak solat awak lah yakin berwudu. Sudah tu dalam solat ragu awak barangin tadi nak kayak enak wudunya yakin baranginnya ragu, apa hukumnya? Maka balik pada yang yakin tidak bisa dicabut karena perkara yang ragu. Hukumnya yakin, apa hukumnya? Hukumnya hukum berwudu, tidak batal wudu hukumnya. Soalnya pembatal itu ragu-ragu awak. Kok tadi bahas sebenarnya kau? Ya bun jariang atau bun talu, tapi dari siapa sumbernya? Dari awak atau dari baca semalam? Ragu talu nampak bolnya do. Itu jadi masalah tuh. Jadi masalah, tapi kalau ada talu aja ada masalah dah. Kau talu nampak ada bau di sana ada aja. Masalah dah tuh. Yang kebingung awak kau dari siapa sebenarnya? Dari awak tu dari nyo. Ragu dah. Apa hukumnya?
Yang tadi orang gua batal wudu anak kau. Kita kan sudah berwudu, yakin. Wudunya yakin, taluannya ragu. Sabuk dah nampak tu. Dah lalu mengaku dah. Awak seorangnya. Tapi kalau seorangnya Allah bontal lu tu mundur seseorang, ayo aman. Ndak kau belajar ikut tegang harus dimainkan sedek. Enak. Kau mainan profesor kau. Awak gil kau jemaah musaji kan gawat tu. Ya al yakin la yuzallu bisyak. Tak bisa ragu. Maka kata Nabi, jika kamu ragu, wuduk kamu batal, maka buktikan dengan dua perkara. Kalau ada bunyi atau ada bau. Tak ada bau, tapi lu tahu dah siapa kau. Kadang-kadang ngok pecah bersama lah, pun tak luar. Ya nak ragunya. Jadi kalau awak ragu, hukumnya jatuh kepada yakin. Yang yakin ambil. Ya. Jadi ini penting. Maka kata Nabi, tidak boleh kamu batalkan solat kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, ada bunyi. Allah babunyi ragu saya, kau payah lo kau. Ini malah babunyi, hanya mau keluar dah. Bagus nak keluar aja. Ini sana malu kau. Dia malu kau. Mana keluar aja. Ragu mu tadi. Kacau ustaz. Yang ragu tu pakai. Kacau banyak kau. Alamak itu ragunya baru. Aja pakai kena fikir kau. Kau nak ada kau pemain kau. Tidak. Jadi harus paham kita. Nah, atau bau. Kalau tidak ada dua perkara, timbul keraguan, itu godaan setan. Itu godaan setan. Itu ada sohe itu. Ada sohe, itu godaan setan. Jadi begitu. Jadi al yakin la yuzalu bisa. Awak menikah dengan istri awak, timbul keraguan-raguan, selingkuh dalam rumah awak. Tapi awak tak ada bukti, curiga saja nak lebih. Ya nak, curiga saja nak lebih. Di situ muncul lagu ustaz, lisah jombo bergaul je isteri yang boleh. Batu, lawa carai, alun. Tu apa karonya? Inyo malam-malam baca hayo mukunya ustaz. Cahayo bako, rajin tajudnya. Enggak. Salimu itu baca hayo ustaz. Kiranya chatting dalam salimu. Jadi yang ragu lah isah je ustaz. Kalau belum ada bukti yang cukup, yang itu harus putuskan di pengadilan, tidak boleh pribadi. Alun nampak dawa seperti ember masuk sumur. Syaratnya nampak seperti ember masuk sumur. Maka status masih istri kita. Kecuali masuk bab li'an. Masuk nampak dawa, bersumpah awak, menyatakan ia yakin awak suatu bersumpah, itulah jatuh cerai. Itu li'an namanya. Tapi kalau seandainya awak cerita kawan sebenarnya, cerita kawan tadi bentuk orang rumah bentuknya, kawan kau ya tu bentuk orang rumah, siapa tu? Ini poncang daripada tu bentuk orang rumah bentuknya. Padusi kau dari Jawa banyak sama bentuknya. Nah, antah kawan awak kau pengenal ke rumah awak aja. Jadi satu orang bentuk rumah awak dia. Para lu coba pikir cerdas seperti itu. Tidak. Jangan mudah terprovokasi. Ya. Nah, hukumnya apa? Itu masih istrimu. Itu istrimu. Kenapa? Al yakin nikah. Pelanggaran tidak yakin. Berarti hukumnya apa? Nikah. Jadi yakin tidak boleh dicabut dengan yang ragu-ragu. Ya. Terus kaidah ke-6. Al aslu baqa ala makana. Al aslu baqa'un ala makan.
Nah, hukum asal jatuh pada melanjutkan yang sebelumnya. Contoh, awak sahur, tu ragu lah masuk subuh atau alun, lah masuk lah berakhir waktu sahur apa tu alun, tu ragu lisa aja poso awak sahur, maka hukumnya hukum malam. Hukum sebelumnya apa? Malam apa subuh? Sahur, boleh sahur, maka lanjutkan, itu sahur, hukumnya masih sahur. Lanjut itu. Kenapa? Karena awak ragu subuh kalau masuk atau alun, nak terang azan dah. Tapi kalau Allah masuk subuh, jangan ragu je lain. Lah azan kawan, musaji situ mesti sekolah azan, nyo ragu je baru lain. Aiko blank oh. Atau anak terang azan dah, apa tu? Azan tadi jam 5, awak jago jam 6. Tapi dari jam sekian awak jago di posa lah masuk subuh tolong ragu awak tadinya awak yakin sabalun subuh awak jago kau sabalun subuh, tapi setelah itu awak ndak ada lalok dah, masih aja ragu awak lah masuk subuh tolong, ada ditambah lo keragu-ragu dari suami awak atau dari istri awak. Kalau begitu hukumnya apa? Hukum belum masuk subuh, karena subuh belum pasti. Masuk ke hukum baqa ala makana, atas yang sebelumnya. Itu yang dilanjutkan. Berarti hukumnya hukum sahur. Sahur apa? Sahur. Supaya orang serang sahur, orang komat. Mulai ragu. Kalau begitu jadinya apa? Puasanya lanjut. Lanjut, tak apa-apa. Kenapa? Karena tadi kita tidak sengaja dan kita tidak tahu, ya. Ala makan. Yang ke-8. Kaidah-kaidah ini penting supaya pandai lo menimbang surang. Al aslu bara'atu zimmah. Al aslu hukum asal bara'atu zimmah. Amun kasih ke zimmah. Hukum asalnya lepas tanggung jawab. Al aslu bara'atu zimmah. Awak di pasar jalan awak sudah tu awak nak tahu dah, tiba seorang menuntut, Pak, apa lewat di situ tadi jatuh galih hambo, pacah talua 2 lapik, apa harus ganti? Jangan awak nampak, awak nak tahu dah, orang nak nampak dah. Pokoknya apa nak lusuh tadi? Apa yang lusuh tadi? Iya. Tu. Tapi nak ada jatuh talura. Tak ada buktinya jatuh tu. Jangan diadili loh Pak, kau ada orang banyak. Soalnya apa? Bukti tak cukup bagi orang yang menuntut. Balik ke hukum asal. Hukum asal bara'atu zimmah, tidak ada tanggung jawab. Lepas tangan. Apa kau nak bertanggung jawab dah? Jangan sembarang tuduh saya. Ya nak? Jangan sembarang tuduh. Tak ada tanggung jawab. Anggang lalu atah jatuh. Tak ada bukti. Tiba-tiba seorang menuntut awak, bukti tak ada. Ya nak? Begini fitnah. Anda bisa. Al aslu bara'atu zimmah. Banyak ini fitnah. Tak bisa. Imam Syafi'i datang wanita Yahudi pada dia dalam pengajian. Hai Syafi'i, enaknya kamu bercerita tentang surga neraka, halal haram, sementara engkau telah menghamili aku. Heboh. Setelah itu Syafi'i berdoa pada Allah, terbakarlah rumah wanita itu. Tidak ada orang yang berani masuk ke rumah itu menyelamatkan keluarganya. Masuk Syafi'i, ikut kehebatan Syafi'i. Jadi ulama-ulama kok paralu jo punya kepandaian. Masuk Syafi'i melesat ke rumah, diselamatkanlah keluarga ibu itu.
Nangis ibu itu, baru dia ngaku, saya dibayar sekian. Saya dibayar sekian. Maka hukum asal ini kaidah Imam Syafi'i. Syafi'i yang buat kaidah ini, al aslu bara'atu zimmah. Hukum asalnya orangnya nggak bertanggung jawab. Jangan dibebankan hukum pada dia. Nah, jadi ini perlu di tengah masyarakat. Nanti kita kadang-kadang gampang saja. Saya bawa mobil dari Pariaman tengah malam pulang pengajian. Tiba-tiba ada mobil melesat memotong saya. 4 orang anak muda itu buka kaca. Pak, apa malah tak kuciang? Rasanya awak tak ada orang tak kuciang. Apa malah kuciang mati tu, kami dapat tu aja. Aku langsung marah tuduh itu. Untung bawa paham usul fikih. Al aslu bara'atu azimah. Kami lah dah sesurang. Hukum asal tidak bertanggung jawab. Ada awak tuduh tu, awak kami ambil kau ayolah tuduh awak. Ya nak. Rupanya tipu orang mengaku celai. Aku kucing rancak warna aku pak. Ganti lah awak. Nah, jadi gini kok, para lu kaedah kau pada awak. Al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal kita tidak bertanggung jawab ya. Jadi banyak perkara sekarang orang terjebak, dirampok di jalan segala macam. Itu dengan begitu. Jadi kalau begitu, you nak ibu awak bersolok kau nak nado. Al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal tidak bertanggung jawab. Selesaikan bagi yang bertanggung jawab. Nah gitu. Ya, berarti apa? Badoso tu ustaz, awak nampak dah awak ikut tapi awak anu dah. Itu dak dosa awak dah. Mangalau dosa. Bara'atu zimmah. Cobalah kanan nampak dulu. Tetalu aku lu hukum kurang dah. Apa cecalik itu dulu? Ancak lo tetalu mah. Disok turun tu naik lah dia. Ini nak mau habis ke apa ni awak dia? Ya, ulang lagi. Kita ulang-ulang ya supaya paham. Maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Maksud sebuah ungkapan harus ditanya, dicek atau tergantung pada niat orang yang mengucapkan. Ada namanya dalam bahasa Arab kasus dulu. Perempuan jadi budak namanya hurrah. Hurrah. Dipanggil oleh majikannya, "Ya hurrah." Hurrah itu artinya merdeka. Berarti budak ini sudah dimerdekakan. Budak dia ngaku, saya ini sudah dimerdekakan dia. Tidak, saya manggil nama kamu. Kamu senang sekali manggil hurrah dengan seolah kamu. Sebelumnya dia sudah sebut dia akan memerdekakan beberapa orang budaknya. Tapi bukan dia. Tapi ketika dipanggil hurrah, si hurrah ini menghubungkan dengan kalimat tuan sebelumnya. Tuannya ingin memerdekakan beberapa budak. Maka datanglah dia ke pengadilan, saya sudah dibebaskan. Apa buktinya? Dia panggil ya hurrah. Tapi nama kamu hurrah? Tidak. Berapa hari sebelumnya tuan saya ini sudah ngomong-ngomong, beberapa orang di antara kami akan dimerdekakan. Hurrah itu artinya merdeka. Itu dia. Lafaz itu tanya sama orang yang mengucapkan. Al yakin la yuzallu bisyak. Yang yakin tidak bisa hilang dengan sifat yang ragu-ragu. Yakin berwudu, ragu-ragu batal, maka hukumnya tetap berwudu. Ya. Terus al aslu baqa ala makan. Salah satu itu bertahan tetap hukumnya pada kondisi sebelumnya. Sebelumnya boleh, kemudian masuk pergantian waktu ragu-ragu, maka jatuh kembali kepada hukum boleh. Al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal tidak bertanggung jawab, lepas tangan. Ya, lepas tangan. Hukum asalnya seperti itu. Al aslu bara'atu zimmah. Sudah berapa? 8, capek ah. Nyampe 10 ya.
Kau 4 kali selesai ke? Kaedah yang ke-9. Al-aslu adam. Hukum asal Adam. Adam ini Adam ain, bukan Adam. Kalau Adam alaihissalam hamzah. Kalau ini ain, Adam. Adam artinya tidak ada. Apa? Tidak ada. Kebalikan dari tadi. Contohnya, bapak-bapak ragu Allah bawudu atau alun. Awalnya tiba di saf solat, tapi ragu Allah bawudu ada sama mandi tadi. Biasanya sama mandi tombol sama bawudu, tapi bawudu tidak ya. Balik hukum asal. Hukum asal tidak ada. Kalau ragu barang itu ada tidak ada, hukum asalnya tidak ada. Ragu antara ada dan tidak ada, hukum asalnya apa? Ada. Beda dengan tadi, yakin berwudu terus timbul keraguan, maka hukumnya berwudu. Kalau ini ragu terhadap berwudu, maka hukumnya tidak berwudu. Berwudu lagi. Tidak jadi ini. Tidak bisa ditetapkan. Maka al-aslu Adam, hukum asalnya tidak ada, ya tidak ada. Ragu. Artinya ragu terhadap keberadaan sesuatu, maka hukumnya tidak ada. Ragu iko punya ambo atau enggak. Ya nak, awak pai kamu saji kau. Pas pulang nampak ada awak sandal awak. Ada sandal baru, cek sandal usang je. Merek sama. Ragu Ustaz, nama sandal apa kau? Enak. Sandal apa? Kalau baru lama balik lah 2 bulan. Kau buka karate. Maka sampai ragu. Ya ragu mau rasa iko punya. Enggak. Balik ke hukum asal. Tidak ada sandal baru dia pak tu. Enak. Apa hukumnya kau? Kenapa Ustaz? Ambiat dan usang. Sandal apa dan baru tak ada. Enak. Ragunya tadi mbok sandal tu ndak yo. Ambo tadi mbok sandal ragu Ustaz. Tembok sandal tenda. Tu sandal do cie le ko. Merek itu Pak. Merek itu mantap benar Ustaz. 250.000 cik Ustaz. Tadi apa ragu? Ya. Antara mbok sandal dan sandal. Berarti hukumnya apa kau nak membawa sandal? Al aslu Adam. Ya. Bisa paham? Begitu cara mana? Kok kaedah hukum perlu? Hukum asal tidak ada. Jadi yang ragu itu kalau tentang berada atau tidak berada, maka hukumnya jadi tidak ada. Tapi yang ragu menggoyang yang yakin, yang ragu tersingkir. Jadi yang ragu itu tetap tidak bisa dipertahankan. Dalil Al-Quran, Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Inna zonna, sesungguhnya praduga itu la yughni, tidak cukup minal haqqi, menjadi sebuah kebenaran. Jadi praduga tidak boleh, zon tidak bisa. Praduga nggak bisa jadi hukum. Nggak bisa praduga jadi hukum. Pakiron jadi hukum nggak? Hukum itu harus pasti. Hukum itu harus pasti. Ini pentingnya ini. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Banyak kasus ini yang jadi hujah bagi kita ayat ini. Yang praduga saja. Jadi artinya apa? Ada ketetapan, ada fatwa dari salah seorang ulama muda salafi
Yahya Abdus Salam. Ya. Badrus Salam. Apa kata Abdus Salam? Polisi menembak, polisi salah tembak, hukumnya dapat 1 pahala. Polisi salah tembak kepada orang terduga dapat 1. Ini gawat ini. Ikut tantangan kok. Sebelum diputuskan di pengadilan, orang itu terduga atau sudah tersangka? Itu tarafnya terduga atau sudah tersangka? Terduga. Maka terduga tidak boleh jadikan hukum. Tidak, artinya apa? Berdasarkan ayat ini tidak boleh orang-orang yang diduga teroriskah, ABC kah, dicurigai kah, tidak boleh dieksekusi di lapangan karena ini melanggar ayat. Kalau itu nanti disandarkan kepada hujah kawan salafi menanggung dosanya, kematian-kematian orang dieksekusi karena terduga. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Praduga itu tidak mencapai taraf kebenaran, tidak bisa jadi hujah hukum. Maka al aslu adam. Kalau belum ada kepastian maka dihapuskan. Al aslu adam. Ini dia. Tidak sesembarang itu. Ini sembarang sih mau orang. Itu anak nyawa orang. Jangan main-main. Jangan main-main. Nah, jangan kau ulang lagi. Kucing dia melihat sambal, jangan langsung dibunuh. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon itu tidak bisa dianggap standar kebenaran, jadi ukuran kebenaran. Duga-duga nggak bisa dihukum. Idra'ul, dalil kedua hadis Nabi, idra'ul hududa bisubhat. Idra'ul hududa bisubhat. Ini kaidah ini, jangan main-main ini. Idra'u, batalkan. Hudud, hukum hudud. Hukum hudud itu potong tangan, eksekusi mati, hukum pembunuhan, hukum kisos, itu hudud. Hukum rajam. Wanita ragu saja tuduhan zinanya, maka si penuduh bisa dikazaf, dicambuk. Jangan main-main. Ragu-ragu, idra'ul hududa, batalkan hukum hudud, hukum eksekusi bisyubhat, karena ada keraguan, kesamaran. Subhat ini samar-samar, belum ada kepastian. Jika masih ada keraguan, batalkan hudud, kata Nabi. Kaidah ketiga Nabi mengatakan, hadis Nabi ini, kesalahan kamu memaafkan orang lebih baik daripada kesalahan kamu menghukum orang. Paham? Kesalahan kamu memaafkan orang lebih baik daripada kesalahan kamu membunuh orang. Terduga mencuri, banca kok, ini membantah, awak ragu, bako, banca, baca kok, enggak do, habisi saja, enggak bisa. Kesalahan kamu memaafkan orang lebih baik daripada kesalahan kamu menghukum orang. Itu kaidah itu. Ini ayat, ini hadis. Ini dia al aslu ada. Sudah. Aslu, ini yang terakhir. 10 salah. Baik, biarlah lebih baik tak kenyang daripada tak habis. Itu pepatah orang Melayu Malaysia tu. Lebih baik tak kenyang daripada tak habis. Kemudian terakhir, al aslu fi kulli hadisin, fi kulli hadasin, fi kulli bi aqrabi zamanihi, bi aqrabi zamanihi. Hukum asal fi kulli hadisin, ya, bi aqrabi zamanihi. Mau kasih ikut Pak.
Hukum asal terhadap sebuah peristiwa itu jatuh pada masa yang terdekat. Contoh, ada orang nyotabrak orang hamil. Ya nak, nan menabrak indak pakai SIM. Nan ditabraknya cameh lo berusaha polisi. Akhirnya bang, setelah itu lahir anaknya. Seorang menabrak orang hamil, lahir anaknya. Anaknya sehat. Tapi setelah 10 hari mati anak tu. Akece ibu kok mati anak ambo dek dilantak apa tu. Ditabrak dek apa tu. Panggil apa kok. Bapak telah menghilangkan satu nyawa. Bapak harus dikisos. Tuntutan bapak bertanggung jawab terhadap nyawa yang hilang. Ditanya, ibu dilantak ditabrak apa? Aku bilang, ketika hamil 5 bulan. Terus anak kau lahir sehat apa tidak? Sehat. Malahnya cimean ayah baru lahir. 8 dia cimean ayah baru lahir. Sehat. Terus bila meninggalnya? 10 hari atau 15 hari setelah itu. Mbak awam menghukum apa kau? Antara peristiwa kematian dan kesalahan bapak ini ada jeda-jeda yang tidak terhubung lagi dengan kesalahan bapak itu. Maka yang dakek zaman waktunya biakrabi zamani, dengan waktunya. Jadi hukum asalnya dikembalikan pada waktu yang terdekat dengan peristiwa terjadi. Waktu yang terdekat dengan peristiwa yang terjadi. Maka kalau seandainya ditabraknya ibu itu langsung pendarahan, kemudian dibawa ke guguran, yang bertanggung jawab siapa? Bapak itu. Tapi ala sekian lama lo, ala lahir lo anaknya dalam keadaan sehat, suatu meninggalnya, nyusabui dek gara-gara apa tuh? Baca jadinya. Bisa dihukum apa itu? Tidak. Kenapa? Zamannya sudah jauh. Masanya sudah jauh. Begitu cara menetapkan hukum. Jadi ikolah kaedah kok. Dia kalau paham wak kaedah usul fikih kok, apa-apa bisa berfatwa. Tapi jangan kalau mak dewak saya. Hukum asal pada setiap kejadian dikaitkan dengan masa yang terdekat dari peristiwa itu. Beredar video tentang vaksin. Ambo menyatakan vaksin haram. Borang, padahal belum dapat fatwa dah. Itu video ambo tu 2008 balik di Riau. Roadshow ambo Dumai Jo Pekanbaru. Dipotong orang. Keluar disangkut-sangkutan jo vaksin kini. Kalau ambo ditanya tu aja lihat bi akrabi zamanihi. Ya nak? Itu zamannya lah jauh lah, tidak ada hubungannya loh. Zaman ambo berfatwa belum ada lagi Sinopat kok. Sinopat kok siapa? Luna dua lain, luna hiya jo lain. Jadi fatwa ambo tu untuk barang non lahir atau barang non lahir. Sesuai jo video ambo tahun fatwa ambo tahun 2000 itu. Berarti yang mau kasih yang mah? Yang mau kasih yang mah? Itu MR bukan Sinopat. Enak. Dan mau kasih MR. Jadi disiko taunya al aslu fi kulli hadisin bi akrabi zamanihi. Enak. Jangan awak diolah-olah orang. Enak. Jangan sampai diolah orang. Makanya kalau paham kaidah fikih, cerdas kita. Ya. Setuju tidak setuju, itulah kajian kita malam ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.